Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah ada yang tidak berpuasa hari ini? Ada, Pak. Semuanya berpuasa ya? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Siapa hari ini yang nggak hadir? Raisya. Arya Suta. Kenapa Raisya? Arya Suta karena belum ada kabar ke Pak. Siapa yang rumahnya dekat dengan Arya Suta? Nak? Gak ada. Bastian sakit ya. Tadi sudah sempat izin juga sama orang tuanya. Oke. Berarti tidak hadir 3 orang ya. Nggak ada yang pengen HP. Nah, pada hari ini kita masuk ke materi baru ya. Materinya adalah gerak dan gaya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran ya. Jadi pada hari ini kegiatan kita adalah kalian mengerjakan soal pretestnya. Ya. Dan nanti soal itu akan Pak share di grup WA. Linknya Pak share di grup WA, yaitu melalui aplikasi Quizizz. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas, ya, mengerjakan soal pretest itu, Pak ingin membuat kesepakatan selama materi ini, nanti kita belajar materi ini. Maunya nanti belajarnya seperti apa? Apakah kita di dalam ruangan saja, ataukah nanti kita berada di luar juga belajarnya? Kemudian nanti asesmennya nanti apakah kita secara tertulis, lisan, ataukah menggunakan aplikasi, kita menggunakan HP atau gimana? Jadi kita butuh kesepakatan dulu ya sebelum kita melangkah lebih jauh. Biar nanti dengan kesepakatan itu ya, kita sama-sama enak ya. Kalian senang, Pak pun senang. Ya, oke. Yang pertama silakan. Siapa yang mau berbicara? Silakan angkat tangannya. Mau belajarnya nanti seperti apa? Apakah di dalam ruangan saja atau kita nanti sesekali berada di luar ruangan? Silakan kalian kemukakan sendiri mengenai materi ini yang akan kita pelajari. Oke, Anissa silakan. Belajarnya nanti sesekali di ruangan, oke? Ini Pak catat di sini ya. Di luar ruangan ya, sesekali. Oke. Hapusnya di mana? Sesekali di luar ruangan. Ada lagi? Ayo. Mengenai ulangan, asesmennya, tugasnya gimana? Silakan Zulfa. Ulangannya Zulfa mau tertulis atau ada yang mau yang lain? Silakan berbicara. Apakah semuanya setuju ulangannya tertulis? Tertulis itu masih nanti Pak kasih soalnya dalam bentuk lembaran. Kalian menjawab situ, gak pakai aplikasi. Yang laki-laki? Yang laki-laki nggak setuju. Yang laki-laki maunya seperti apa nak? Pakai HP. Oke, berarti ada 2 ya. Jadi nanti sumatifnya atau ulangannya nanti bisa kita menggunakan tertulis, artinya kita menggunakan lembaran soal, dan ada yang menginginkan menggunakan HP. Nah, untuk bentuk penugasannya nanti kayak mana nak? Maunya seperti apa? Apakah kalian menginginkannya itu seperti apa? Pengumpulan tugasnya
Pikiran kan. Silakan berbicara. Pikiran enggak. Apakah nanti Pak, kira-kira gini Pak, saya mau kumpulinnya nanti lewat HP aja atau enggak nanti Pak saya mau nggak tertulis tapi nanti saya dalam bentuk rekaman aja. Silakan. Lewat HP, Pak. Lewat HP aja. Tertulis tapi lewat HP. Tertulis terpelot HP kayak mana itu? Pengumpulan tugas Kita tulis kirim. lewat HP ya. Setuju semuanya? Setuju. Oke. Berarti ini kesepakatan untuk materi yang akan kita bahas ya, yaitu tentang gerak dan gaya. Nah, akan tetapi sebelumnya Pak harus mengingatkan lagi kepada kalian tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat ya, sudah pernah kita buat sebelumnya. Ya. Yang pertama, saling menghargai. Ya, berarti satu kawannya berbicara, yang lainnya harus mendengarkan. Kemudian yang kedua, kemarin kita sempat mengatakan bahwa kita harus disiplin, ya. Disiplin berarti di sini disiplin dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam belajar, ya. Itu harus diingat kembali. Dan ini harus kalian patuhi karena ini merupakan kesepakatan bersama, ya. Dan kemudian masih ada lagi yang lainnya. Ini Pak hanya sekedar mengingatkan kembali, ya, agar kita sama-sama mematuhi kesepakatan yang telah kita buat. Oke anak-anak, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang gerak dan gaya. Coba perhatikan dulu. Nah, jadi nanti sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ini, perlu kita ketahui kembali. Kemarin materi kita adalah tentang klasifikasi makhluk hidup dan salah satu ciri daripada makhluk hidup itu adalah bergerak. Jadi ketika makhluk hidup itu bergerak, berarti dia memerlukan apa supaya bisa bergerak? Tenaga, atau dengan kata lain adalah energi, ya. Makhluk hidup itu bisa bergerak karena adanya energi. Nah, kaitannya dengan ini, jadi pada materi kali ini kita akan bahas tentang gerak dan gaya. Pertama tentang gerak, ya. Adapun gerak ini yang kita bahas adalah gerak pada benda, bukan pada makhluk hidup, ya. Oke. Nah, tujuannya yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep gerak, jarak, dan perpindahan melalui literasi mandiri dan diskusi kelompok bersama rekan sejawat secara tepat. Itu tujuan pertama. Ya, setelah kita mempelajari ini, kalian mampu memahami konsep gerak. Kemudian, peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata terkait hukum Newton berdasarkan informasi yang diperoleh dari literasi mandiri, diskusi kelompok, maupun informasi dari guru secara mandiri. Ya, itu tujuan akhirnya nanti. Setelah kita mempelajari ini, jadi apa saja yang akan kita pelajari nanti? Ya, yang akan kita pelajari pertama tentang gerak, yang kedua tentang gaya. Gerak ini nanti, ya, ada bagian-bagiannya juga. Ya, ada jenis-jenis geraknya nanti yang akan kita pelajari. Kemudian nanti di gaya kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Tapi ini masih hanya sebatas pemahaman konsep saja itu. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang gerak dan gaya ini, Pak akan share soal pretest, ya, sebagai langkah Pak untuk menganalisis kemampuan awal kalian. Ya, jadi nanti tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya nanti akan mempengaruhi juga ya. Akan Pak lakukan analisis. Jadi Pak mohon kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sini kalau kanan Pak. Oke, sekarang Pak coba kirim linknya dulu.
HP-nya di atas ya. Udah bisa masuk? Kodenya ya? Oke. Bisa? Bisa. Oke. Ada yang belum bisa? Nah, ini udah bisa. Tulis namanya dong. Mana? Vito kan gak bawa HP. Jangan lupa tulis namanya ya. Oke, yang sudah silakan dimulai saja. Silakan. Ayo cepat. Cepat dijawab. Ini kan soal yang namanya apa ya? Yang sudah ada di satu itu menjadi setelah pelajaran kan kamu sudah tahu nih soal itu nanti yang ini ternyata kemarin ini jawabannya seperti ini itu dia maksudnya ya. Yang masing-masing bulan bahasanya kegiatan seragam program kita pada hari ini sudah selesai dan sampai berjumpa besok pagi. Ya, satu kali lagi kami sampaikan kepada masing-masing kelas bahwasanya kegiatan dikerjakan secara mandiri ya. sudah selesai dan sampai jumpa besok pagi. Terima kasih. Dikerjakan secara mandiri ya. Mama, tas kamu. Iya nak. Untuk hasilnya nanti akan Pak tampilkan ya. Progresnya untuk sementara masih seperti ini. Tetap semangat. Lima menit lagi ya. Fitra. Enggak apa-apa silakan. Nanti kan setelah belajar lebih lanjut ternyata saya cuma dapat sekian loh. Kalau kita
Nggak apa-apa kan kita membaca. Ini kan kita mau mempelajarinya. Ini kan konsep awal yang ada di pemikiran kalian saat ini seperti itu. Dan ini tidak mempengaruhi untuk penilaian akhirnya nanti. Kan kita harus belajar dulu. Ini tahap awal kalian yang harus kalian lalui agar nanti ini saya cuma sekian. Berarti saya harus banyak belajar lagi nih tentang ini. Itu loh maksudnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Pak. Kira-kira prediksi kalian nanti, ya, di bagian mana kalian akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran nanti? Atau dari soal yang tadi Pak berikan, soal pretest tadi, bagian mana yang menurut kalian merasa kesulitan? Silakan angkat tangannya. Fitra silakan duluan. Hukum Newton. Dan itu nanti agak susah menurut Fitra ya. Zulfa silakan. Kenapa nak? Soal nomor 4. Seperti apa itu? Kan soalnya sebuah mobil berjalan dari Jakarta menuju Depok dengan kelajuan 22 km per jam. Kecepatan mobil tersebut jika dinyatakan dalam SI adalah kecepatan. Oh iya. Oke, jadi itu nanti tujuannya adalah mengkonversi satuan. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang mengkonversi satuan. Ya, selain untuk materi gerak nanti yang akan kita pelajari itu adalah jarak, perpindahan, ya, kemudian kecepatan dan kelajuan, dan yang terakhir adalah percepatan. Itu untuk gerak. Nah, dalam gerak ini ada penggunaan satuannya, ya, satuan sistem internasional. Jadi nanti kita dituntut bagaimana caranya kita untuk mengkonversi satuan itu. Satu yang digunakan itu kita konversikan ke dalam sistem internasional. Kemudian pada gaya nanti yang akan kita pelajari, yang pertama adalah konsep gaya itu sendiri, yang kedua jenis-jenis gaya, yang ketiga resultan gaya, dan yang terakhir adalah hukum Newton. Seperti yang Fitrah katakan tadi, dan memang sudah Pak prediksi dari awal, nanti di hukum Newton akan sedikit mengalami kesulitan karena di situ banyak perhitungannya dan itu kita menggunakan beberapa rumus. Ya, jadi tetap semangat. Yang penting kuasai perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Itu untuk di materi hitungannya nanti. Oke, terima kasih kalian sudah selesai mengerjakan soal pretestnya. Selanjutnya Pak ingin kalian menuliskan yang ada di padat itu, linknya udah Pak berikan di grup. Silakan dibuka link Padletnya, udah Pak kasih, udah Pak share di grup. Silakan dibuka. Udah dibuka. Nah, di situ Taruh atas nak. sekalian menuliskan. Klik aja nanti tanda plusnya, ya. Itu untuk menuliskan ya. Di situ baca baik-baik. Tuliskan bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini, ya. Kemudian tuliskan juga pertanyaan yang ingin diketahui lebih lanjut terkait materi gerak dan gaya. Ya, silakan kalian tuliskan di situ. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di situ nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, tuliskan di situ. Oke, waktunya 3 menit untuk menuliskannya. Sekarang.
tulis apa perasaan kamu hari ini. Senang kah? Oh, di bagian subjek itu tulis nama kalian ya. Di bagian subjek tulis nama kalian, kemudian langsung ke arah bawahnya. Boleh. Hari ini kan Zulfan nggak bawa nih HP-nya. Mau nulis bersama Mesya ya. Silakan tuliskan ada nama Zulfa dan kemudian ada Mesya. Jadi nanti di jawabannya nanti Zulfa sama Mesya di bagian atas dituliskan namanya ya, buka kurung tulis namanya. Ya, karena kalian menggunakan. Kok nggak ada kamu ya? Silakan. Balik nak. Oh iya. Keling tadi coba. Oh, silakan nanti tuliskan namanya di situ berdua, tapi nanti kamu buat sendiri jawabanmu ya. Nanti di bagian akhir, misalnya jawabannya udah selesai nih, tulis buka kurung, tulis namanya. Oke? Bisa bersama. Balik aja coba balik. Boleh Rahayu, boleh sama Al-Fatihah. Nanti seperti yang Pak sampaikan tadi, di bagian akhir jawabannya tulis namanya ya. Tetap semangat ya. Ini coba dulu kau 2 menit lagi. Maaf tulis saja. Kan di situ kan konsepnya dulu. Terus saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang gerak. Saya belum terlalu paham di bagian ini. Jadi bisa dituliskan di situ. Karena pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, 1 menit lagi. Udah siap? Konversi satuan. Ingat, pertanyaan itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi bagi yang merasa membuat pertanyaan itu, nanti pun semuanya bukan hanya yang buat ya, harus fokus ya, harus fokus. Udah siap? Iya, kalau udah siap, postkan dia, publikasikan ya. Udah semuanya? Ya. Udah ya. Udah diletakin dulu HP-nya, perhatikan Pak dulu. Perhatikan semuanya. Oh, yang di situ terhalang ya. Sini aja lah Pak. Oke. Sebelum kita akhiri ya, Pak ingin bertanya dulu. Yang mau menjawab silakan diangkat tangannya ya. Pertanyaan Pak yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Silakan bagi yang mau. Oh, silakan ya. Gaya dan gerak. Betul kita belajar gaya dan gerak hari ini? Jadi hari ini kita belajar gaya dan gerak, tetapi masih kita dalam proses untuk mengetahui kemampuan awal. Kalian mengerjakan soal pretestnya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa yang akan menjadi kesulitan nantinya dalam proses pembelajaran nantinya? Di bagian mana
yang paling dirasakan nanti tingkat kesulitannya nanti. Silakan. Ayo, ungkapkan saja apa kira-kira feeling kalian nanti di mana yang akan menjadi yang paling sulit, bagian paling sulit nanti. Ayo, nggak apa-apa, ngomong aja. Silakan, Nisa. Konversi satuan. Konversi satuan ya. Menurut Nisa itu di bagian konversi satuan nanti yang akan sedikit mengalami kesulitan. Yang lain kira-kira di mana? Ayo, ngomong aja, sampaikan saja. Siapa nak? Rido. Oh, Rido baru datang ya. Siapa lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau ini dari Intan Dirgahayu. Menurut Intan nanti yang akan sedikit mengalami kesulitan itu adalah di hukum Newton, karena di situ ada perhitungannya. Oke, baiklah anak-anak. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya nanti ya, kita akan membahas tentang gerak. Yang pertama tentang konsep gerak itu sendiri. Kemudian kita akan belajar tentang jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Pak harap kalian masih tetap semangat ya dalam pelajari materi ini. Dan sebelum Pak akhiri, kelihatannya semuanya lagi pada pada lemas. Biar lebih semangat lagi, ayo sama-sama dengarkan. Kita sedikit bermain games dulu di akhir, nggak apa-apa ya, sebelum kita pulang. Nah, gamesnya nanti seperti ini nah. Pak sebutkan hurufnya. Kalian menyebutkan nama negara yang diawali dengan huruf itu. Kalau tidak bisa menyebutkan dalam waktu 5 detik, maka bersiaplah untuk menceritakan pengalaman pertamanya ketika berpuasa. Ya. Pengalaman pertamanya ketika berpuasa. Pak berikan waktu selama 30 detik nanti untuk bercerita. Singkat aja ya. Oke. Fokus ya. Yang Pak tunjuk itulah yang menjawab. Pak sebutkan hurufnya, kalian menyebutkan nama negara. Huruf nanti Pak tunjuk. Setelah itu Pak hitung 5 detik, sudah harus jawab. Enggak lambat dong. Huruf J. Alvito. 1. Jerman. Tepuk tangan untuk Alvito dulu. Selain Jerman apa lagi? Jepang, Jamaika. Oke, kita lanjut. Kita cari korban berikutnya. Huruf G. Zulfa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Zulfa. Silakan Zulfa berdiri dan bercerita. Pak berikan waktu 30 detik untuk bercerita. Negara G ada Ghana, ya, ada Guyana. Itu negara bagian dari Amerika. Oke, silakan kita berikan tepuk tangan dulu untuk Zulfa. Oke, silakan Zulfa ceritakan pengalaman pertamanya berpuasa. Silakan. Yang lain coba dengarkan, kawannya lagi bercerita. Dengarkan dulu kawannya ya. Ingat kesepakatan kelasnya saling menghargai. Silakan Zulfa.
Jadi kemarin pas awal puasa sahur pertama, ini pertama kalinya saya nggak dibangunin sama ibu saya, tapi bangun sendiri. Jadi jam 3 udah bangun sendiri gara-gara mimpi buruk kan. Jadi bangun sendiri, nggak tahu udah jam 3 mau tidur lagi nanggung. Jadinya akhirnya baca buku atau enggak nyuci piring bantu ibu saya. Nah, dan di situ ibu saya nanya, kok tumben bangunnya pagi? Saya bilang mimpi buruk, Bu. Baru tuh ibu bilang makanya tidur baca doa. Ibu saya gitu. Nah akhirnya pas udah masuk waktu sahur, saya disuruh bangunin adik saya karena dia baru pulang tadarus kemalaman gara-gara main. Jadi saya kan bangunin. Dia tuh susah banget dibanguninnya, Pak. Akhirnya saya teriakin di kupingnya. Terus? Jadi pas jam sahur bukannya tenang malah jadi ribut. Dia di rumah gaduh ya. Iya, jadi kejar-kejaran satu. Nah, pas dia makan itu kan gara-gara udah dilempar pakai sapu sama emak jadinya berhenti sahur. Nah, pas udah sahur itu balik ribut lagi. Jadi ributnya berlanjut ya, Zulfa. Soalnya adik saya orang dendam. Nah, pas udah selesai sahur kan tidur. Cuman adik saya gara-gara nggak tidur dia pergi ke musola tadarus. Kalau saya kan nggak sholat subuh di musola, jadi saya sholat sendiri tadarus sendiri di rumah. Oke, terima kasih Zulfa. Oke, berikan tepuk tangan untuk Zulfa dulu. Itu pengalaman sahurnya Zulfa ya. Pertama kalinya bangun sendiri akibat mimpi buruk. Semoga yang lainnya nggak mimpi buruk. Ya. Tapi bangun sendiri juga nggak perlu dibangunin sama orang tua ya. Misalkan sudah terjadwal. Oke, baiklah anak-anak. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Dan pada pertemuan berikutnya, Pak harapkan kalian sudah membaca materi tentang gerak secara mandiri di rumah ya. Jadi nanti kegiatan kita pertemuan berikutnya adalah kita melakukan diskusi kelompok. Dan juga kalau misalkan ada yang punya buku paket yang lainnya untuk tambahan atau referensi silakan dibawa saja. Dan Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tapi sebelumnya berdoa dulu ya sebelum pulang. Silakan. Ini Marvel, silakan pimpin doa. Marvel yang pimpin doa. Ya kan seperti biasa Marvel, teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai begitu. Oke, silakan Vel. Teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hati-hati di jalan. Ingat langsung ke rumahnya masing-masing. Nggak boleh mampir ke sana sini lagi ya.